warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran matematikanya. Ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengulangan pecahan, yaitu pecahan biasa dengan pecahan campuran. Masih ingat pecahan campuran dia bagaimana? Jadi pecahan campuran itu di depan pecahan itu ada bilangan bulatnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, nanti saya tunjukkan dua cara. Yang pertama di sini caranya yaitu dikelompokkan, yaitu bilangan bulatnya atau yang di depan itu kita pisah, kemudian yang pecahan dengan pecahannya itu kita kelompokkan. Contoh 3 2/3 ditambah 1/5. Nah, 3 2/3 itu pecahan campuran, ada angka di depan pecahan 2/3. Untuk cara yang satu ini dikelompokkan, berarti 3-nya kita pisah, kemudian yang pecahannya kita kelompokkan 2/3 dengan 1/5. Kalau sudah seperti ini caranya seperti yang kemarin, yaitu kita gunakan perkalian silang boleh, dengan KPK juga boleh. Intinya kita samakan dulu penyebutnya. Yang 3 tetap, yaitu turun, kemudian kita kalikan silang 2 kali 5 per 3 kali 5 ditambah 1 kali 3 per 3 kali 5, yaitu untuk menyamakan penyebutnya. Selanjutnya 3 tetap ditambah 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 kali 5 15. Kemudian 3 ditambah 10 kali 3 sama 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kemudian penyebutnya ditulis 1 saja, yaitu 15. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menggabungkan kembali menjadi pecahan campuran, yaitu 3 13/15. Ini untuk cara yang pertama, yaitu dikelompokkan. Untuk cara yang kedua yaitu ubah menjadi pecahan biasa. Jadi yang pecahan campuran itu kita ubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Ingat, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, bentuknya kan MA/B. Nah, itu caranya. Penyebut itu kita kalikan dengan angka yang di depan, kemudian ditambah dengan pembilangnya, yaitu M kali B ditambah A/B. Jadi penyebutnya tetap. Contoh yang pertama tadi kita gunakan dengan cara yang kedua. 3 2/3, berarti kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 kali 3, penyebut kita kalikan dengan angka yang di depannya. 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian 9 itu ditambah dengan pembilangnya atau yang atas. 9 ditambah 2 sama dengan 11, penyebutnya tetap. Jadi 3 2/3 itu pecahan biasanya adalah 11/3, kemudian ditambah 1/5. Kalau sudah seperti ini caranya sama seperti yang kemarin, yaitu kalikan silang 11 kali 5 per 3 kali 5 ditambah 1 kali 3 per 3 kali 5. 11 kali 5 itu sama dengan 55 per 3 kali 5 15, ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 kali 5 15. Sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita jumlahkan yang atas. 55 tambah 3 sama dengan 58, penyebutnya tulis salah satu, yaitu 15. Nah, karena hasilnya kan besar yang atas, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Yaitu kita bagi 58 dibagi 15, itu dapat berapa, kemudian sisa berapa, atau bisa juga 15 kali berapa yang mendekati 58 juga boleh. 58 dibagi 15 itu dapat 3, sisanya 13. Nah, hasilnya itu kita tulis di depan, yang sisanya kita tulis di atasnya. Jadi
58 per 15 itu pecahan campurannya adalah 3. 13 per 15. Ini contoh untuk yang penjumlahan. Untuk yang pengurangan, tinggal kita kurangkan saja. Oh, masih ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 1/3 ditambah 2 3/4, sama seperti yang tadi. Yang angka depannya kita pisahkan, kemudian pecahannya kita kelompokkan. 2 ditambah 1/3 ditambah 3/4, 2-nya turun, kemudian kita kalikan silang. Hasilnya 2 ditambah 4/12 ditambah 9/12. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan yang atas. 4 ditambah 9 itu berapa? 13. 12-nya kita ambil salah satu, jadi hasilnya adalah 2 ditambah 13/12. Ingat, kalau besar yang atas kita ubah menjadi pecahan campuran dulu. 13/12. Kira-kira kalau dibagi dapat berapa? 13 dibagi 12 itu dapat 1, sisa 1. Berarti pecahan campurannya adalah 1/12. Nah, karena di situ pecahan campuran, kita kelompokkan lagi yang angka depannya menjadi 2 ditambah 1 ditambah 1/12. 2 ditambah 1 berapa? 3. 3 1/12. Kita coba dengan cara yang kedua, yaitu mengubah ke pecahan biasa. 2 3/4 kita ubah ke pecahan biasa. Caranya tadi, penyebut kita kalikan dengan yang di depan, kemudian ditambah dengan yang atas. 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. Jadi menjadi 1/3 ditambah 11/4. Kalau sudah pecahan biasa, caranya kita kalikan silang seperti yang kemarin. 1 kali 4 4, 11 kali 3 33. Yang bawah 3 kali 4. Penyebutnya sudah sama 12, tinggal kita tambahkan yang atas atau kita jumlahkan. 4 ditambah 33 yaitu 37/12. Karena besar yang atas, kita ubah menjadi pecahan campuran. 37 dibagi 12 itu kira-kira dapat berapa? Dapat 3. Masih sisa 1, karena 12 kali 3 itu 36, masih kurang 1, berarti dapat 3, sisa 1. Hasilnya kita tulis di depan, sisanya kita tulis di atas, berarti menjadi 3 1/12. Oh, ternyata sama hasilnya. Tinggal kalian pilih mana cara yang kalian anggap mudah. Untuk yang pengurangan, sama, kita pisahkan dulu, atau yang angka di depannya 4, tetapi penghubungnya, ingat, penghubungnya ditambah. Pecahan campuran itu penghubungnya selalu ditambah. 4 ditambah 2/3. Nah, tandanya pengurangan karena soalnya juga pengurangan. Yang penjumlahan itu cuma penghubung di pecahan campuran saja. Jadi 4 ditambah, kemudian kita kelompokkan yang pecahan biasanya. 2/3 dikurangi 2/6. Kemudian yang 4 turun, dengan pecahannya kan sudah menjadi pecahan biasa. Kita kalikan silang seperti biasa, 2 kali 6 dan 2 kali 3. 4 ditambah 2 kali 6 12, dikurangi 2 kali 3 kan 6. Untuk yang penyebutnya 3 kali 6 itu 18. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan. 12 dikurangi 6 6/18. 4-nya masih tetap. Nah, kemudian kita sederhanakan. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3.
berarti menjadi 4 ditambah 1/3. Kalau seperti ini tinggal kita gabungkan menjadi pecahan campuran, yaitu 4 1/3. Kita coba dengan cara yang kedua. Kita ubah menjadi pecahan biasa, 4 2/3. Jadi yang bawah kita kalikan dengan depan, kemudian ditambah dengan atas. 3 kali 4 12, 12 ditambah 2 14, berarti menjadi 14/3 dikurangi 2/6. Nah, 2/6 kan bisa kita sederhanakan supaya penyebutnya menjadi 3. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti 14/3 dikurangi 1/3. Penyebutnya sudah sama 3, tinggal kita kurangkan 14 dikurangi 1 berapa? 13. 13/3. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 3 itu dapat berapa kira-kira? Dapat 4, masih sisa 1, karena 4 kali 3 itu baru 12, masih kurang 1. Hasilnya kita tulis di depan, sisanya kita tulis di atas, berarti menjadi 4 1/3. Jadi sama hasilnya. Tinggal kalian pilih cara yang mana yang kalian anggap mudah. Kemudian di sini saya beri latihan soal, tolong dikerjakan di buku tulisnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.